Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5, Bukan Lagi Mangsa Lemah. Xavier sangat marah. Ia berjalan memutari mejanya, hendak mengusir Diska. Diska mulai ketakutan dan bergerak mundur saat menyadari Xavier marah besar. Kiara melihat Diska mulai tenang. Ia justru memprovokasi Diska dengan menyunggingkan bibirnya dengan ekspresi mengejek. Tentu saja hal itu tanpa disadari oleh Xavier. Diska tidak bisa lagi menahan emosinya. Seketika ia meledak dan puncaknya tangan Diska menamparkan Kiara. Saat melihat senyum yang mengejek itu. Diska, teriak Xavier yang terlambat menahan gerakan Diska. Kiara memegangi pipinya yang terasa panas. Meski tamparan Diska tidak terlalu keras, tetap saja ia merasakan sakitnya. Kiara menatap Diska seakan terkejut dengan apa yang baru saja Diska lakukan. Matanya memerah seakan menahan tangis. Nggak usah sok akting, dasar jala. Kamu barusan ngetawain aku, kan? Diska merasa geram melihat Kiara yang seolah terlihat lemah. Ia berusaha menjambak rambut Kiara. Xavier langsung menahan gerakan tangan Diska. Berani kamu bersikap kasar di kantorku? Pergi kamu, saya nggak sudi lihat muka kamu lagi. Xavier memencet tombol telepon yang terhubung dengan bagian keamanan, dan menyuruh mereka untuk datang. Kiara yang berada di belakang Xavier kembali tersenyum mengejek Diska. Ia mengatakan, "Aku menang," dengan gerakan bibirnya yang berucap tanpa suara. Tapi Diska bisa dengan jelas memahaminya. "Lepasin Saf, aku akan buat perhitungan sama perempuan sialan ini." Diska terus berontak, tapi Xavier tetap menahannya. Tidak berapa lama dua orang satpam datang ke ruangan Xavier. "Usir dia, jangan biarkan dia berkeliaran di kantor ini lagi." Xavier mendorong tubuh Diska yang langsung ditangkap oleh satpam. "Dan asal kamu tahu Diska, Kia jauh lebih baik dari kamu." Xavier memberi kode pada dua satpam itu untuk membawa Diska. Meski Diska berteriak dan memberontak, dua laki-laki bertubuh kekar itu tetap membawanya pergi. Saat Diska menoleh, Kiara melambaikan tangannya sambil tersenyum manis. Xavier menghampiri Kiara setelah mengusir Diska. Ia khawatir karena tadi Diska menamparkan Kiara. "Kia, kamu tidak apa-apa?" Xavier berusaha menyentuh Kiara, tapi gadis itu langsung mundur sebelum Xavier berhasil menyentuhnya. Xavier merasakan sakit di hatinya karena Kiara menolak saat ia akan menyentuhnya. Seketika itu, raut wajahnya pun berubah. "Maaf, saya permisi, Pak." Kiara memegang pipi bekas tamparan Diska. Saat ia berjalan menuju pintu ruangan, senyum licik penuh kemenangan menghiasi wajahnya. Mata yang sebelumnya menahan tangis itu kini justru terlihat keji. Xavier merasa bersalah ketika melihat Kiara keluar dari ruangannya. Sambil memegangi pipinya yang telah ditampar Diska, bekas tamparan itu pasti terasa sangat perih. Jika tidak, mana mungkin bisa sampai merah begitu dan sekretarisnya pun terus memegangi pipinya. Tadi, Diska menamparnya cukup keras. Apakah meninggalkan lecet di wajahnya? Seketika, Xavier menjadi bingung harus berbuat apa. Dia belum pernah berada di posisi seperti ini selama dia menjabat jadi CEO. Saking shock dan paniknya, otak Xavier mendadak kosong. Akhirnya, Xavier memutuskan untuk membuka ponsel. Lalu mencari tahu di internet apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Kiara meredakan rasa sakitnya.
Bagaimanapun juga, ini salahnya jadi Xavier merasa bertanggung jawab. Beberapa menit berlalu sebelum sebuah senyum tipis terukir di wajahnya yang sangat tegang. Setelah membaca di internet, Xavier langsung keluar ruangan dan berjalan cepat ke arah pantry untuk mengambil es batu. OB yang ada di pantry sampai heran, karena untuk pertama kalinya semenjak mereka bekerja, Xavier menginjakkan kakinya di pantry, tanpa berani bertanya lebih apalagi membantah. Para OB itu memberikan es batu dan kain bersih kepada Xavier. Setelahnya Xavier kembali ke ruangan. Ia ingin menghampiri Kiara untuk membantu mengompres pipinya secara langsung. Namun, seorang sekretaris senior dengan sigap berdiri dan menawarkan diri untuk membantu. "Pak, biar saya saja," kata pria paruh baya itu. "Nggak usah, biar saya saja. Kamu lanjut kerja." Xavier tetap menghampiri Kiara. Dengan terpaksa sekretaris senior itu menurut dan kembali ke mejanya, membiarkan Xavier melakukan apa yang ia mau. Namun, saat sampai di meja Kiara, Xavier malah mendapat tatapan dingin yang sangat menusuk hati dari Kiara. Akan tetapi, sikap Kiara tetap sopan. Ia berdiri dan sedikit membungkuk hormat. Lalu, dengan nada formal yang semakin mengusik hati Xavier, ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pertanyaan Kiara membangunkan Xavier yang sempat bengong, karena kaget akan sikap Kiara yang berubah total. Tidak lama setelahnya, Xavier kembali fokus saat ia melihat pipi Kiara dengan kep tangan berwarna merah yang kontras dengan kulitnya yang putih. Xavier semakin merasa bersalah dan Kiara bisa melihat hal itu. Dalam hati Kiara sangat senang, karena ia memang sengaja memamerkan tanda tamparan itu pada Xavier. Dan ingin Xavier merasa bersalah. Dengan begitu, Kiara dapat memanfaatkan perasaan Xavier untuk membuat laki-laki itu semakin hanyut dalam pesonanya. Benar saja, bosnya itu menjadi sedikit gelagapan karena kaget dan merasa bersalah. Ini, itu. Aku ada es. Mari aku bantu kompres." Xavier belum selesai bicara, tetapi Kiara sudah langsung memotong. "Terima kasih, Pak, tapi nggak usah repot-repot. Saya bisa sendiri." Kiara akan mengambil es batu itu dari tangan Xavier, tapi Xavier malah menghindar. Ia bersikeras ingin mengompres luka Kiara. "Ini salah saya, jadi biarkan saya yang membantumu." Kiara diam sejenak tetapi akhirnya ia berkata, "Saya sungguh tersanjung, Pak. Terima kasih." Ia duduk dan memperhatikan Xavier, menunggu laki-laki itu membantunya. Xavier yang mendengar sindiran Kiara seperti tersedak ludah sendiri. Sampai ia tidak bisa berkata apa-apa, meski begitu dia tetap mendekati Kiara dan membantunya. Saat sedang mengompres pipi Kiara, Xavier meminta maaf karena dia yang menyebabkan Diska sampai menamparnya. Sayangnya, Kiara tidak merespon dan hanya diam saja seolah tidak mendengar apapun. Xavier jadi semakin khawatir, karena Kiara tidak membantah saat Xavier mengatakan ini salahnya. Dan sekarang Kiara juga tidak menjawab permintaan maafnya. Xavier sangat yakin kalau sekarang wanita di hadapannya ini benar-benar marah dan mungkin membencinya. Xavier kembali mencoba menjelaskan, tapi Kiara kembali memotong sebelum Xavier sempat berucap, "Tidak perlu merasa tidak enak, Pak. Saya hanya karyawan biasa." Jawaban Kiara seperti mengetuk palu 3 kali di pengadilan dan menyegel nasib Xavier. Pria itu pun hening seketika. Hanya ada rasa pahit yang tertinggal setelah itu.
Setelah Diska diusir secara paksa, ia ingin membalas apa yang telah dilakukan Kiara. Ia pun menunggu Kiara pulang kerja untuk membuat perhitungan dengan perempuan itu. Saat di halte bus yang kebetulan hanya ada Kiara sendiri, Diska langsung menghampirinya. Kiara melihat Diska turun dari mobil dan berjalan ke arahnya. Ia tersenyum kecut karena sudah menduga reaksi Diska tentu tidak akan terima. Saat diusir begitu saja dari kantor. "Heh, Jala, tanda seru petik 2. Teriak Diska saat berjalan menghampiri Kiara. Kiara tidak menjawab, hanya tersenyum mengejek yang membuat Diska semakin naik pitam. "Dasar pela, aku tahu niat busuk kamu. Kamu nggak akan bisa merebut Xavier dari aku. Xavier itu bukan orang bodoh. Dia pasti akan tahu sifat aslimu, dasar wanita ular bermuka 2. Hina Diska. Kiara tertawa kecil seperti telah mendengar sebuah lelucon. "Kalau aku pela, lalu kamu apa? Kamu menggoda laki-laki yang sudah jelas tidak menyukaimu. Dan kamu tetap memaksa. Kamu tahu, kamu seperti apa? Kamu seperti kecoa yang meski diinjak berkali-kali tetap tidak mau mati." Kiara bangun dari duduknya dan berjalan pelan mendekati Diska tanpa rasa takut. "Lalu, kamu bilang aku bermuka 2? Tawanya semakin menjadi, lalu ia menatap Diska dengan beringas. "Iya, aku memang bermuka 2. Lalu kenapa? Kamu mau lapor ke Xavier? Silahkan. Kita lihat siapa nanti yang akan dia percaya. Sadarlah dengan posisimu saat ini yang tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan ujung jariku." Kiara mengejek Diska sambil memainkan ujung kukunya. Seringai mengerikan terbit di ujung bibirnya. Diska sangat marah mendengar ejekan Kiara yang sangat meremehkannya. Ia kembali berteriak, "Dasar kepa rat, kamu terlalu percaya diri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pekerja yang dibayar olehnya layaknya seorang budak. Aku yang lebih lama mengenalnya. Dan aku yang lebih dekat dengan Xavier dan keluarganya. Jangan bermimpi bisa melawan saya, dasar wanita murahan." Namun, Kiara tetap tenang meski hinaan datang bertubi-tubi. Karena baginya, Diska hanya terlihat konyol seperti badut di sirkus. Kiara malah tersenyum sinis dan membalas Diska. Tidak perlu berteriak seperti cacing kepanasan, karena ini belum seberapa, Diska. Lalu, selangkah demi selangkah, Kiara berjalan mendekati Diska. Aura di sekitar wanita itu terasa mencengkeram. Dengan ekspresi wajahnya yang dingin dan tatapan matanya yang penuh dengan kebencian. Diska yang di hadapannya pun merasa bulu kuduknya merinding tiba-tiba. Dan secara refleks, kakinya bergerak mundur selangkah. Entah mengapa, Diska mendadak merasakan hawa bahaya. "Apa yang kamu?" Namun, belum selesai ia bicara. Diska dikejutkan dengan jari jemari Kiara yang menjepit dagunya dengan kasar. Lalu, suara Kiara yang penuh dengan ancaman mengalir dengan lembut ke telinga Diska. "Selama diriku masih bernafas, jangan harap hidupmu bisa tenang. Akan kupastikan setiap harinya bagaikan hidup di neraka." Setelah itu, dengan kasar Kiara menghempaskan dagu Diska. Hingga wanita itu berpaling dan tangan Kiara bergerak terangkat. Menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Saat Kiara turun ke jalan dari halte. Diska yang semula terkejut langsung sadar dan menjadi histeris. Karena merasa telah diinjak-injak harga dirinya. Ia pun dengan agresif mengangkat tangannya hendak menamparkan Kiara. Namun, dengan sigap Kiara langsung menahan gerakannya itu.
dan menatap Diska dengan mencengkeram erat tangan Diska. Kamu pikir aku perempuan lemah yang akan diam saja saat kamu tampar? Tidak. Kiara mengangkat tangannya yang lain dan langsung menamparkan Diska dengan sangat keras. Sampai Diska jatuh tersungkur. Itu balasan untuk tamparanmu tadi siang. Kiara berjalan menuju taksinya dan meninggalkan Diska yang merasakan perih di pipinya. Semenjak kejadian Diska yang menamparnya, Kiara mulai menjaga jarak dari Xavier. Ia kembali seperti awal saat pertama kali bekerja dengan Xavier. Hanya menjawab, ya, untuk semua yang atasannya itu perintahkan. Bersikap sangat profesional seperti sebelumnya, kaku dan terkesan dingin. Raut wajah datar, tanpa senyum pun kembali menghiasi wajah cantiknya. Xavier sampai dibuat pusing olehnya. Kiara benar-benar mengabaikannya. Meski ia sudah meminta maaf atas apa yang diperbuat oleh Diska, Xavier memutar otaknya, berpikir bagaimana cara agar dirinya dimaafkan oleh Kiara. Dan gadis itu juga bisa kembali tersenyum seperti beberapa waktu yang lalu. Xavier menemui Kiara yang sedang fokus bekerja. Ia menarik kursi untuk duduk tepat di hadapan gadis itu. Kia, kamu mau temani saya makan siang? Tanya Xavier yang sedang berusaha menarik simpati Kiara lagi. Maaf, Pak, saya bawa bekal dari rumah. Kiara mengeluarkan kotak bekal miliknya, yang membuat Xavier kehilangan kesempatan untuk makan siang bersama Kiara. Kening Xavier pun langsung berkerut dan ia refleks menatap dengki kotak makan tersebut. Namun, pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas. Jelas sekali sampai terdengar di telinga Kiara. Gitu, ya, Xavier manggut-manggut. Oke, kalau gitu, Kiara kembali fokus dengan pekerjaannya. Ia tidak merasa bersalah sama sekali, meski ia sudah membuat Xavier kecewa. Karena itu memang tujuannya. Di sisi lain, Xavier telah kembali ke ruangannya dengan perasaan kesal. Ia meninju udara berkali-kali untuk melampiaskan kekesalannya itu. Saat jam istirahat, seorang OB masuk ke ruangan Xavier untuk mengantarkan makan siang. Kiara menatap heran karena Xavier langsung menyuruh OB. Padahal biasanya dia yang diperintahkan untuk mengatur makan siangnya. Saat OB itu sudah berada di dalam ruangan Xavier, tiba-tiba Xavier berteriak sampai terdengar keluar dan membuat Kiara melonjak di kursinya. Kepalanya refleks berbalik menatap ke arah pintu ruangan kerja Xavier. Kamu bisa kerja nggak? Masa gitu aja nggak ngerti? Teriak Xavier memarahi OB tersebut. Tanya Kiasana. Kiara yang disebut namanya pun tersedak. Cepat-cepat ia menyelesaikan makannya karena Xavier sedang marah besar saat ini. Setelah OB itu keluar dengan membawa kembali makanannya, Xavier memanggil Kiara. Bekal gadis itu bahkan belum habis, dan terpaksa ia menuruti perintah bosnya. Kiara masuk ke ruangan Xavier. Laki-laki itu sedang menahan amarah. Terlihat sekali dari tatapannya dan juga ritme napasnya. Ada apa, Pak? Tanya Kiara dengan tenang. Temani saya makan siang, saya lapar. Xavier langsung berdiri dan tidak mau mendengar protes dari Kiara. Kiara pun terpaksa menuruti perintah Xavier, meski ia baru saja makan siang. Jam pulang kantor sudah tiba. Tapi belum ada tanda-tanda Xavier akan keluar dari ruangannya. Kiara yang sudah bersiap pun harus menelan rasa kesalnya karena ini berarti lembur. Meski Kiara bisa mengacuhkannya, mau bagaimanapun, Xavier tetaplah atasannya. Jadi, dia hanya bisa nurut kalau berhubungan dengan kerjaan. Benar saja,
Tidak lama telepon di meja Kiara berdering dan Kiara langsung menjawabnya. Saya lembur, kamu juga harus, ucap Xavier tanpa basa-basi. Kiara hanya bisa menghela napas berat saat mendengar perintah Xavier itu. Dasar babi sialan, semua sudah selesai dikerjakan, memangnya mau lemburin apa lagi? Kiara hanya bisa mengumpat dalam hatinya, lalu mengabarkan para karyawan lain di grup chat bahwa hari ini bos menyuruh lembur. Setelah selesai mengetik, Kiara dengan geram mengerjakan berkas-berkas yang sebenarnya bisa dikerjakan besok. Lembur yang mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Itu pun membuat sebagian karyawan mulai bergosip. Semenjak kejadian Diska yang menamparkan Kiara, dan Xavier terlihat jelas mengkhawatirkan sekretarisnya itu. Mereka sengaja membuat grup chat baru yang tidak melibatkan Kiara di dalamnya. Skandal si bos, Bu Sela. Sepertinya Pak Xavier marah sama Nona Kia, Pak Adam. Benar, padahal kita sampai sore masih santai, mau lemburin apa lagi, ya Tuhan? Nona Risa, jangan komplain guys demi keselamatan masing-masing, tadi siang aja ada OB yang kena semprot gara-gara makanan. Padahal kan, biasanya nggak pernah gitu. Dinda, serius, oh alah metong udah kita, terjebak di sarang cinta, gempa bumi kita ikut bergoyang. Bu Sela, beneran terjebak, Bun, tadi habis marahin OB langsung ajak Mbak Kia keluar. Pedal Mbak Kia abis makan bekalnya. Pak Adam. Nah, mungkin karena itu, tebakanku, Nona Kia nolak awalnya karena udah bawa bekal. Bayangin, lagi mau modus nyari kesempatan, malah kandas huhuhu, gimana gak senewon? Kevin, jadi gimana dong? Aku ngantuk banget nih, diriku mau bersetubuh dengan bantal. Dinda, hus, kata-katamu beges dekit napa, saya inucet, jet jegen dinudai. Gak cuma kamu lagian, aku juga ada janji sama Ayang mau nonton. Kevin. Katanya inucet, tapi kok ngerti, Bun? Bu Sela. Udah, stop. Dinda, kaim coba akeong Nona Kia please. Biar kita bisa pulang, Dinda. Waduh Bu Sela, kan hanya hakikah yang ditunjuk, mending kita keroyokan. Kevin. Dasar barbar, tapi, aku setuju dengan idemu. Hihihihi, suara terbanyak pasti menang. Bu Sela, yah, mojokin Nona Kia. Tapi, demi pulang, maafkan kita, Nona Kia. Yuk, mention rame-rame ya di grup asli. Benar saja, mereka pun mulai beramai-ramai mengirim pesan di grup kantor dengan menyebut nama Kia. Karyawan YM, Dinda. Kia melamba, tapi kita lemburin apa ya? Anak saya lagi demam. Bisa tolong disampaikan ke Pak Xavier dan minta kebijakannya? Kevin. Saya juga Nona Kia ada janji mau ke rumah saudara, dia ulang tahun soalnya. Bu Sela. Kia saya juga ada janji mau makan malam di rumah ortu saya. Tolong bujuk Pak Xavier ya. Bersambung.